Ini gue bakal review film nakal lagi. Oke, kali ini gue review film yang berjudul Red Sparrow. Menceritakan seorang wanita yang disuruh oleh pamannya menjadi wanita mata-mata nakal negara. Namun, wanita ini sangat pintar menggoda dan merayu seorang pria, sehingga pamannya pun tertipu. Gimana kelanjutannya? Oke, langsung saja. Film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Dominika. Saat itu, ia sedang mengurus ibunya yang sedang sakit. Setelah selesai mengurus ibunya, Dominika pun pergi ke tempat pertunjukan. Dan ternyata, ia adalah seorang penari balet. Atau kita sebut saja balerina. Weh, sepertinya ia begitu mahir. Tariannya indah ya, say. Dan tak disangka, Dominika yang begitu mahir pun harus mengalami cedera. Kejadian yang sangat memilukan karena kakinya patah. Singkat cerita, ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan saat ia sadar, Dominika menangis karena melihat kakinya yang memilukan. Di sisi lain, ada seorang pria yang mendapatkan sebuah sandi dari orang yang menelponnya saat itu. Pria itu bernama Ned. Kemudian Ned itu pergi dan tak lama pun ia malah dikejar-kejar Pak Polisi karena Ned seorang agen CIA dari Amerika. Beberapa bulan kemudian Dominika sembuh dan sudah bisa berjalan walaupun harus menggunakan tongkat. Saat itu di rumahnya ada pamannya yang bekerja di pemerintahan Rusia. Karena tahu Dominika pengangguran, ia pun menawarkan bantuan kepadanya. Di sisi lain, Dominika harus merawat ibunya yang sedang sakit. So, Domi pun butuh uang. Namun, pamannya malah memberikan amplop kepada Domi yang isinya adalah HP dan juga foto-foto cowoknya dengan wanita lain. Karena belum bisa lupa dengan balerinanya, ia pun datang kembali ke tempat itu. Namun, Domi melihat sesuatu yang membuatnya kesal, yaitu cowoknya sedang blaem-blaem dengan wanita lain. Pasti kesel dong dan di baku hantamlah mereka. Akhirnya Domi berhasil melayangkan nyawa mereka. Lagi enak-enak malah meninggoy. Setelah itu Domi langsung pergi dengan darah-darah di tangannya dan menelpon Pak Polisi untuk memberitahu ada kejadian di gedung balet. Setelah menyelesaikan dendamnya, Domi pun pulang dan melihat ibunya sudah tergeletak. Dari situlah Domi harus bekerja keras untuk kesembuhan ibunya. Esoknya, Domi menemui si paman dan si paman itu tahu kalau kemarin Domi mematahkan rahang cowoknya. Namun, kedatangannya bukan untuk membahas itu. Jadi, Domi langsung menanyakan tentang pekerjaan yang ditawarkannya. Katanya, pertahanan negara ingin mengetahui soal Ustinov dan Domi diminta untuk mendekatinya. Siapa sih si Ustinov ini? Kelihatannya Domi enggan melakukan ini, namun pamannya itu menjanjikan untuk kesembuhan ibu Domi. Akhirnya ia pun setuju. Malam pun tiba, Domi menemui Ustinov di sebuah restoran. Bukan hal yang sulit karena Domi berhasil membuat Ustinov terpancing. Singkat cerita, mereka langsung ke kamar dan sebelumnya Domi izin ke toilet, ia malah olap. Mungkin karena tidak terbiasa minum atau panik karena takut diincrot. Domi pun kembali, Ustinov meminta ia untuk membuka baju. Sepertinya Domi ketakutan, namun ia melihat sudah ada uang di meja. Oke lah kalau begitu, let's go. Baru saja ingin mengeluarkan anunya, tiba-tiba Ustinov malah digorok oleh orang berhelm dan Domi kaget melihat itu. Nah, ternyata Domi langsung dibawa kabur oleh orang berhelm itu. Setelah penggorokan tadi, Domi dibawa ke sebuah markas pamannya. Jadi, orang berhelm tadi adalah suruhan si paman. So, jadi ini semua adalah rencana yang sudah diatur oleh pamannya.
Paman pun memberitahu tujuan yang sebenarnya, dan Domi tidak bisa memberontak setelah pemerkosaan tadi. Mungkin takut kalau akan ngecrot terus. Singkat cerita, Domi dimasukkan ke sekolah mata-mata oleh pamannya. Saat di kelas, Domi diajarkan untuk bisa menjadi nakal. Domi diminta untuk maju bersama temannya. Ternyata temannya itu diminta untuk membuka baju. Wagelase Domi pun ketakutan. Di tempat itu, Domi dilatih dengan keras bagaikan latihan militer. Tapi yang bikin bingung itu ketika teman Domi yang bernama Anya diminta untuk ke depan dan dihadapkan dengan seorang pria. Called him a degenerate? Therefore he doesn't want what's between. Not the first time, I'm sure. Must have been some. It's just flesh. And again the day after that. Setelah mengikuti arahan dari seniornya, Domi dan teman-temannya diminta untuk melayani para senior itu. Terpaksalah Doni melakukan blaem-blaem dengan seniornya sesuai yang sudah diajarkan. Setelah ngecrot, Domi pun mandi dan malah dibaku hantam oleh seorang pria yang sebelumnya ngecrot dengannya. Karena Domi jago, akhirnya ia pun mengambil tutup keran untuk melakukan perlawanan. Dibaku hantamlah pria itu. Tapi keesokan harinya Domi disuruh ngecrot di depan teman-temannya dengan pria yang sudah babak belur itu. Domi pun tetap santuy dan langsung membuka kancing bajunya. Bayangkan, padahal sudah siap tapi si Ujangnya itu gak bisa berdiri. Dan akhirnya pria itu pun pergi. Setelah kejadian kemarin, Domi keluar dari sekolah mata-mata dan menemui pamannya. Si paman langsung memberikan tugas untuk Domi. Domi diberikan paspor dan identitas palsu untuk menjadi seorang agen. Namun sepertinya Domi sadar kalau pamannya ini memanfaatkannya. Karena tak punya pilihan, Domi pun langsung pergi menuruti perintah pamannya. Sesampai di Budapest, ternyata ia tinggal bersama seorang perempuan yang sepertinya teman si paman. Untuk mendapatkan uang, esoknya Domi langsung menemui agennya. Namun ternyata pria itu terlihat sudah mengenal Domi. Karena agennya ini si Ned, seorang agen CIA dari Amerika. Malam itu pun Domi langsung mengganti warna rambutnya agar tidak dikenali dengan dibantu oleh temannya itu. Domi mendekati Ned dengan mengikuti kelas renang di mana pria itu berada. Saat kembali ke tempat renang, kartu identitas Domi hilang dan yang mencurinya adalah Ned. Akhirnya, Ned tahu kalau Domi bekerja sama dengan CVR di mana paman Domi bekerja sebagai wakil direktur. Akhirnya, agen CIA pun ingin merekrut Domi. Singkat cerita, Domi bertemu dengan bapak-bapak di restoran. Domi mencoba menggoda dan merayunya, namun bapak-bapak itu malah membaku hantam Domi. Sampai-sampai matanya bengkak. Sepulang dari tempat itu, Domi pergi menemui Ned di rumahnya. Tetapi, Domi malah ceroboh karena terburu-buru menginterogasi pria itu. Padahal, pria itu lebih pintar daripada Domi. Akhirnya, Domi disuruh untuk pulang oleh Ned. Sesampai di apartemennya, Domi melihat teman sekamarnya itu sudah mati tergeletak di kamar mandi. Ternyata, yang membunuh temannya itu adalah pria berhelm yang pernah membantu Domi. Jadi, saat Domi tidak bisa melakukan tugas dengan baik, ia pun akan diperlakukan yang sama seperti temannya itu. Malam itu, Ned datang ke apartemen Domi. Ia datang menanyakan apa yang sudah terjadi selama Domi menjadi agen. Domi pun menceritakannya kepada Ned. Instead they cut his throat. He died on top of me. What they did to Marta was a message. Cut her open to show me what they'll do. I just want my mother to be safe. The men that you work for, men like your own. Pria Amerika itu pun mengajak Domi untuk bekerja sama agar bisa terbebas dari pamannya. Akhirnya, setelah ngobrol panjang, mereka pun melakukan blaem-blaem. Keesokan harinya, Domi pun sah menjadi anggota CIA. Artinya, rekrutan Ned berhasil.
Karena pamannya pintar, ia pun mengetahui hal tersebut. Akhirnya, Domi dikembalikan ke Rusia, dan sesampai di Rusia, ia diinterogasi sampai-sampai disiksa karena sudah mengkhianati si paman, mulai dari dipukul, disiram, digebuk, dan lain-lainnya. Namun, Domi mencoba melindungi dirinya dengan meminta kesempatan kepada si paman. Katanya, Domi menjadi anggota CIA agar misinya berhasil. Karena Domi pintar mengeles, akhirnya si paman percaya dengan omongan Domi. Setelah disiksa, Domi pun dibebaskan. Ternyata, ia menemui pria Amerika itu dan memeluknya. Akhirnya, kembali blaem-blaem. Mantap. Setelah ngecrot, pria Amerika itu sudah disekap oleh pria berhelm suruhan si paman dan disiksalah. Awalnya, Domi membantu pria berhelm itu seolah-olah ia memihak kepada pamannya. Namun, saat pria berhelm itu lengah, Domi langsung menghantamnya sampai meninggoy. Setelah kejadian itu, Domi pun menemui polisi dan menyerahkan diri. Sebelum dibawa, Domi meminta berbicara dengan duta besar di Budapest untuk membahas siapa pengkhianat sebenarnya. Setelah selesai, Domi pun dibawa oleh polisi. Di sisi lain, Domi sudah berhasil menjebak pamannya dengan menuduhnya pengkhianat di mata-mata Rusia atau musuh dalam selimut lah ya. Saat ingin dibawa, Domi pun berhadapan dengan pamannya yang sudah babak belur. You killed me. Didn't I? Akhirnya pamannya dijebak dan meninggoy. Kemudian Domi pun dibawa pergi. Setelah mengalahkan si paman, kini Domi berhasil menjadi anggota pertahanan negara dan bisa kembali ke ibunya yang sudah sehat. Alhamdulillah, film pun berakhir. Ya itulah tadi ulasan filmnya. Kesimpulannya adalah setelah menaklukkan beberapa pria, akhirnya Domi berhasil mendapatkan penghargaan menjadi anggota mata-mata. Dan buat si paman karena jahat, akhirnya ia terkalahkan. Intinya, jika niat baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Karena Domi ini tulus mengurus ibunya, akhirnya ia pun mendapatkan pekerjaan yang layak. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian semua puas dan terhibur. Thanks for watching and see you guys.